Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat? Semangat? Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi anak-anak kelas 2B yang dirahmati Allah dalam kondisi yang sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Pak Eko dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di hari Senin ini kita memulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di pelajaran ketiga tentang Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta di dalam Asmaul Husna yaitu Al-Khaliq. Tapi sebelum berlanjut pembahasan tentang Allah Maha Pencipta Al-Khaliq, perlu anak-anak ketahui terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Di dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah jumlahnya ada 99. Seperti apa yang ada di telapak tangan Pak Eko. Di dalam Arab ini ada 18. Ini ada angka 81. 18 ditambah 81 jumlahnya 99. Pas dengan Asmaul Husna. Nah, di dalam Asmaul Husna salah satunya nama-nama Allah yang indah atau bagus atau baik itu ada Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Allah Maha Pencipta, menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Matahari, bumi, bulan, bintang, tumbuhan, manusia, hewan, gunung, semua yang ada di dunia ini Allah yang menciptakan. Oleh karenanya kita harus sepenuhnya bersyukur terhadap apa yang Allah ciptakan untuk kehidupan kita. Allah menciptakan air untuk kita bisa mengkonsumsinya, kita minum supaya tidak kehausan, karena air itu untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Dan kekuasaan Allah sangat-sangat tak terbatas. Buktinya Allah menciptakan matahari yang sejak pagi sampai nanti petang selalu bercahaya tanpa adanya alat yang lain. Kalau kita sudah ada bahan, manusia bisa membuat yang namanya bola lampu. Itu harus ada listriknya terlebih dahulu. Harus ada bahan yang lain untuk bisa membuat lampu itu bercahaya. Tapi Allah menciptakan matahari kemudian bercahaya sejak pagi sampai malam, sampai sore, dan sebenarnya bercahaya. Kenapa sore itu tidak kelihatan mataharinya? Karena bumi itu berputar. Jadi yang kena sinar matahari itu disebut siang, yang tidak kena sinar matahari disebut malam. Oleh karenanya ada yang namanya rotasi bumi, perputaran bumi, sehingga menimbulkan siang dan malam. Semuanya itu adalah kekuasaan Allah yang harus kita benar-benar imani, harus kita benar-benar percayai. Selanjutnya anak-anakku,
keyakinan kita terhadap Allah ditunjukkan adanya atau cara kita harus menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, patuh terhadap segala peraturan yang Allah berikan. Dan yang ketiga, mempercayai dalam hati bahwa Allah itu ada. Kemudian yang keempat, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun melainkan hanya Allah yang maha kuasa. Yang kelima, menjauhi segala larangan Allah yang sifatnya dilarang Allah, mungkar atau jahat atau tidak baik, maka kita harus menjauhi. Contoh, mencuri, mencelakai temannya, kemudian membunuh, kemudian berbuat dosa yang lain, berbohong. Nah, itu juga kita harus jauh. Dan yang keenam, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Selanjutnya anak-anakku, kita masuk kepada Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Semua yang ada, yang tadi sudah Pak Eko sebutkan, matahari, bulan, bintang, dan segala yang ada di dalam alam semesta ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan setiap makhluk secara sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan yang kelihatan sempurna adalah kita sebagai manusia. Kita diberikan akal untuk berpikir, kita diberikan anggota badan untuk bisa melakukan aktivitas apapun, terutama aktivitas dalam hal ibadah kita harus laksanakan sebagai bentuk penghambaan kita. Bakti kita kepada Allah yaitu dengan bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah dengan cara kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Selanjutnya tentang manusia. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah atau tanah liat. Kemudian malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Iblis atau setan diciptakan dari api. Pak, lah nanti kalau misalnya ada yang masuk ke neraka, neraka kan semuanya adalah dari api. Kalau iblis atau setan masuk ke neraka berarti tidak apa-apa. Oh, siapa yang bilang seperti itu? Coba kita logikakan saja. Pak Eko punya tangan ini, dan ini adalah pipinya Pak Eko. Ketika Pak Eko memukul pipinya Pak Eko dengan keras, apakah terasa sakit ataupun tidak? Pastinya akan terasa sakit. Padahal sama tangannya Pak Eko ini diciptakan oleh Allah, ini kulit, ini pipi juga kulit. Kulit ketemu kulit sama sakit. Jadi jangan sampai berpikir bahwa iblis itu diciptakan dari api, berarti nanti kalau sudah hari kiamat iblis masuk neraka tidak akan kesakitan. Tidak. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya. Pasti yang namanya makhluk jika membangkang masuk ke dalam neraka nanti akan merasakan siksa Allah yang sangat pedih, sekalipun itu adalah iblis ataupun setan. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah diantaranya yang tadi sudah Pak Eko sampaikan, ada siang, ada malam.
kemudian ada matahari dan bulan yang memberikan cahayanya ke bumi, kemudian ada angin atau kita menghirup oksigen. Tidak terlihat angin itu, tidak terlihat oksigen, tapi kita bisa merasakan. Itu merupakan salah satu atau beberapa tanda-tanda dari kekuasaan Allah untuk bisa kita terima. Selanjutnya, apa yang sudah Pak Eko sampaikan tadi, anak-anak bisa melihatnya di buku yang nantinya akan Pak Eko bagikan linknya. Anak-anak bisa mempelajari, meringkas dari buku tersebut, dan anak-anak pergunakan untuk persiapan penilaian tengah semester dalam waktu beberapa minggu ini. Nanti akan ada penilaian tengah semester. Itu saja yang dapat Pak Eko sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa membawa manfaat buat anak-anak semuanya, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nantinya membawa berkah buat semuanya. Terima kasih dari Pak Eko, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa sebagai penutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Eko, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi dengan Pak Eko.